Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Alfa Mufidah. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengambilan keputusan taktis usaha mikro kecil menengah dalam observasi produksi keripik lumpia Ibu Ruwaidah. Latar belakang yang mendasari observasi ini yaitu usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan, dan dimiliki atau menjadi bagian dari usaha menengah yang memenuhi kriteria tertentu. Adanya UMKM ini dapat memberikan dampak positif, salah satunya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat serta dapat mengurangi angka pengangguran. Pada observasi saya kali ini terkait produksi keripik lumpia atau yang sering disebut krilung. Observasi dilakukan di Kota Klaten yang beralamatkan di Trono Tempursari Ngawet Klaten. Sang pemilik sekaligus produsen bernama Ibu Ruwaidah. Beliau telah melakukan usaha ini sejak akhir tahun 2019. Beliau memasarkan produknya dengan dibantu oleh anaknya dalam penjualan online maupun dengan dititipkan di toko. Krilung sendiri merupakan salah satu produk usaha kecil menengah dengan bahan dasar tepung gandum. Meski tergolong makanan yang murah, namun makanan ini memiliki cita rasa yang enak dan gurih karena biasanya dipadukan dengan berbagai varian rasa. Produk ini masih jarang dijumpai, terutama di Klaten. UMKM pada produk krilung Ibu Ruwaidah ini memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan dengan krilung yang lainnya. Perbedaannya terletak pada tekstur yang crispy dan varian rasa yang banyak. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ruwaidah dalam produksi bahan baku keripik lumpia, yaitu terkait bahan baku pembuatan keripik lumpia. Di sini Ibu Ruwaidah mendapatkan bahan baku keripik lumpia dengan cara membuat kulit lumpia itu sendiri. Tetapi, menurut beliau, dengan cara tersebut dapat membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. Namun, dengan membuat sendiri, beliau dapat menghasilkan kulit lumpia lebih banyak. Sebenarnya Ibu Ruwaidah dapat langsung membeli kulit lumpia di pasar atau di toko, tetapi beliau tidak melakukannya karena teksturnya yang tipis sehingga sulit jika dibentuk, dan di toko jarang tersedia, namun harganya lebih murah. Penyelesaian yang dapat saya sampaikan yaitu Ibu Ruwaidah dalam memproduksi bahan baku keripik lumpia menghasilkan sebanyak 60 lembar per hari dan dapat menghasilkan keripik lumpia sebanyak 2 kg. Jika Ibu Ruwaidah membeli bahan baku keripik lumpia, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 12.000 per 50 lembar, yang hanya dapat menghasilkan keripik lumpia sebanyak 1 kg, karena ukurannya yang lebih kecil dan teksturnya yang mudah rusak, sehingga terdapat resiko yang tidak dapat dibuat untuk produksinya. Ada berbagai ukuran yang dijual dengan harga yang berbeda. Kita asumsikan bahwa penjualan hanya dilakukan dengan kemasan kecil, dengan berat setengah gram, dengan harga jual produk 2.000 per biji. Untuk biaya produksi menghasilkan 60 lembar kulit lumpia, yaitu totalnya sebesar 18.500, dengan rincian tepung gandum 6.500, tepung beras 1.000, bumbu penyedap 1.000, telur 2.000, air 500, gas 1.500, tenaga 4.000, dan lain-lain 2.000. Jika dihitung per lembarnya akan menghasilkan biaya pengeluaran sebesar Rp308. Di sini saya akan menganalisis dengan dua cara, yaitu dengan analisis biaya bahan baku dan analisis keuntungan yang diperoleh. Pertama, analisis dengan biaya bahan baku. Terdapat alternatif, yaitu membuat bahan baku itu sendiri atau membeli bahan baku itu sendiri. Kita hitung dengan perhitungan per lembar. Jika total membuat bahan baku tadi per lembar dihasilkan biaya pengeluaran Rp308, sedangkan membeli
itu menghasilkan biaya bahan baku sebesar Rp240. Dari kedua alternatif ini dapat dilihat selisih antara biaya pengeluaran membeli dan juga membuat. Selisihnya sebesar Rp68. Jadi dengan analisis biaya bahan baku ini kita dapat melihat Ibu Ruwaida lebih baik membeli bahan bakunya karena pengeluaran yang dikeluarkan lebih sedikit daripada membuat dengan selisih Rp68. Tetapi kita harus melihat dengan keuntungan, analisis keuntungan yang didapatkan. Asumsikan bahwa biaya dalam pembuatan keripik lumpia sama, sehingga yang membedakan hanya bahan baku pembuatan keripik lumpia tadi. Jika membuat sendiri, kita hitung banyak produk yang bisa dihasilkan. Jika membuat sendiri tadi menghasilkan 2 kg dan 1 biji keripik lumpia beratnya setengah gram, sehingga kita hitung 2 kg dibagi setengah gram menghasilkan 40 biji keripik lumpia. Keuntungan yang didapatkan yaitu penjualan kurangi pengeluaran. 1 bijinya tadi seharga 2.000, sehingga kita kalikan 40 biji menghasilkan 80.000, lalu kita kurangkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan sebesar 18.500, sehingga kita temukan keuntungannya sebesar 61.500.000. Sedangkan jika Ibu Ruwaida membeli, banyak produk yang dihasilkan hanya 20 biji. Dapat dilihat dari banyaknya produk dari bahan baku yang dihasilkan, hanya 1 kg yang bisa dihasilkan, dibagi setengah gram 1 bijinya menghasilkan 20 biji. Keuntungan yang didapatkan yaitu penjualan dikurangi pengeluaran. Penjualan didapat dari 2.000 per biji, harga per biji, dikali 20 biji yang diproduksi tadi, dikurangi pengeluaran. Pengeluaran diketahui di awal tadi sebesar 12.000, sehingga selisihnya 28.000. Keuntungan yang didapatkan merupakan Rp28.000 itu. Kesimpulannya, jika kita lihat dari biaya bahan bakunya, Ibu Ruwaida lebih baik membeli bahan baku daripada pembuatan, karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Tetapi jika dilihat dari keuntungan yang didapatkan, Ibu Ruwaida lebih baik membuat sendiri bahan baku, karena keuntungannya lebih banyak daripada dengan membeli. Hal ini disebabkan karena jika membeli bahan baku ukurannya lebih kecil dibandingkan membuat sendiri, dan resiko kerusakan bahan baku lebih besar, sehingga hanya dapat memproduksi keripik lumpia lebih sedikit yang menyebabkan keuntungan lebih sedikit pula. Jika saran saya, lebih baik Ibu Ruwaida membuat sendiri, meski waktu dan tenaga banyak yang dikeluarkan, karena keuntungan yang didapat 3 kali lipatnya, dan Ibu Ruwaida masih akan mendapatkan upah dari biaya tenaga kerja. Ini untuk dokumentasi. Beliau merupakan Ibu Ruwaida, yaitu sang pemilik UMKM keripik lumpia, dan ini proses saat pembubuhan, ini proses saat penjualan online melalui Instagram, proses saat pengemasan, ini merupakan bahan baku saat pembuatan sendiri. Mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.